baru di tengoknya. Jadi modal keseluruhan ini 25 juta. Keseluruhan. Bangunan sampai kandang sampai burung puyuh Makan. termasuk pakan. Iya. Pakanannya itu untuk berapa lama itu? Makan selama 1 mingguan. Selama 1 minggu. Ini posisi pakan lagi naik. Kalau pakan lagi murah ya enak. Jadi biaya ini puyuhnya 9 juta. Ininya habis berapa juta nih? Ya, Kotaknya nih. Kotak tuh kita kali input kotak tuh 150 lah gitu yang kecil. Berarti kalikan 26 kotak. Hampir berapa itu? 2.600.000 ya? Hah? Hampir 3 juta berarti. Taruhlah 5 juta lah sama upah. Oh iya, ada upahnya ya, 5 Sama juta. upah. Berarti sisa duit 11 juta lagi. Iya, 11 juta itu. 11 juta lagi untuk bangun ini. Bangun ini. Nah, bangun ini terus yang beli pakan dia habis duit untuk pertama itu 1.300.000-an. Pakan pertama. Sampai 1 mingguan tuh ya. Sudah 10 juta lagi beli bahan ini, kayu segala macam. Untuk atapnya ini ya. Ini atap dari seng ya. Seng baru ya. Belum pipa, instalasi pipa yang agak tinggi. Instalasi pipa ini. Ini ngumpat juga ini. Enggak lah, kita ubah dewe, kita ngerakit dewe. Pakai sendiri. Instalasi pipa ini be kisaran kalau misalnya sebatang untuk 35. Kemarin ada 10 batang ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 3, 15, hampir 1 juta. Enggak sampai 1 jutaan. Pipa tuh hampir 1 juta lah ya, nggak sampai. Ya, pokoknya hampir 1 juta. Hampir sama 1 nipel. juta instalasi pipa ya. Sama nipel. Sama nipel. Jadi ini Gitu lah. 3 kali berapa ini? 10 ya, ada 10 lebih. 3 kali 10 ya. Mendapat 1000 puyuh lebih. Ini kalau ini semuanya kapasitasnya 2.500. Kapasitas untuk ruangan ini 2.500. Karena ini kan pisau jaraknya kan ini sudah terlalu rendah. Ini pisau dempet, cuman biar lama pembersihannya, jadi rendangi baik dikit. Ini sehari telurnya berapa karpet? Sehari kalau normal-normal sudah, ini kan umurnya baru sekitar 1,5 bulan. Dia puncak produksinya di umur 60 hari. Puncak produksi 60 hari itu baru ketahuan berapa produksi telurnya. Kalau yang normal biasanya bisa sampai 90%. Berarti 9 karpet. Untuk sekarang ini? Untuk sekarang sudah sampai 60% di umur sebulan setengah. 60% 6 karpetan ya. Berarti harga puyuhnya 9 juta per Pokoknya 1000. ya, pokoknya kita hitung Ya, 9 juta kurang lah. lebihnya ya. Oh, ya biaya itunya kan. Ya, ongkos transportnya ya. And vaksin nggak lo puyuh ini? Kalau dia dari sana sudah divaksin. Sudah divaksin dari Cuma sana. kalau mau vaksin ulang nggak masalah, lebih bagus. Itu kedepannya ini bakal divaksin nggak? Tengok keadaan. Kalau memang ada yang kira-kira tidak tertanggulangi dengan obat-obatan biasa, mungkin kita vaksin. Selama ini pengobatannya pakai obat apa ini? Vitamin-vitamin. Ini baru pakai Trimizin S. Trimizin S. Kalau mau obat harian untuk jamu dia, cukup dengan daun kates sama bawang putih di blender. Terus? Ya bisa dituang di blender jadi bubur, tuang di ini, nipel. Di ini Bisa juga dicampur di minuman. masuk termol gitu. Itu. Masukin tetmonnya. Oh gitu. Itu kalau untuk obatnya ya Trimizin ya. Kalau untuk meningkatkan produksi telur selain pakai pakan apa obatnya? Ya pakan tuh lah. Nggak pakai seperti EJJ puyuh. Oh itu memang wajib. Pakai itu? Bisa. Oh pakai juga berarti. Itu mas cara pakainya langsung ke tetmon? Enggak, kalau itu untuk diminum. Kalau diminum yang Mediek lebih bagus. Ya itu masuk ke tetmon langsung. Ke tetmon. Kalau untuk dipakannya mineral. Mineral pakai juga? Pakai mineral. Campur pakan ya? Ya, campur pakan. Pakannya apa aja nih dipakai ini? Kalau pakan yang untuk sementara kita pakai sentrat lah. Pakai sentrat. Oh, sentrat ya. Jagung, dedak, katul. Oh iya. Sama mineral ya.
Kendalanya apa ini, Pak? Kalau untuk sekarang sih kendalanya itu yang masih di tempat sih, karena ini kerendahan atapnya, jadi penguapan panas itu terlalu tinggi di dalam. Atapnya terlalu rendah. Nah, Ada kipas angin ini. mungkin kedepannya kalau ada mau penambahan ya sudah tahu kan kendalanya kan, berarti harus adem, mungkin penambahan blower lah. Jadi kendalanya cuma ruangan ini panas, ngap panas. ya. Karena atapnya pendek ya. Kayaknya berapa meter? 3 meter ya. Lebih kurang. Untuk kendala ini nggak ada untuk hewannya sendiri, puyuh kendalanya. Kalau hewan sendiri sih Yang ya sakit, pasti mati. ada, kalau kematian pasti ada, setiap pemula maupun senior itu pasti ada. Biasanya kalau pemula itu diawali dengan puyuh yang mati, duburnya itu sampai keluar, isi perutnya sampai keluar. Itu memang tahap-tahap pertama, biasa terjadi di umur 1 bulan atau 1,5 bulan. Itu karena apa ya? Yang pertama itu adukan pakan yang nggak rata, sama memang dia bukan baru belajar bertelur sih. Ya memang udah kayak gitu dari awal. Udah qadarullah ya. Udah takdir. Jadi memang kalau di umur 1,5 bulan pasti itu ketemu. Kalau matinya baru 1 dalam sehari nggak apa-apa, jangan panik. Tapi kalau udah 10 atau 20 dalam sehari, mungkin perlu diperiksa lah. Ini udah ada yang mati banyak enggak? Enggak, kemarin Dari pembelian pertama. dalam 1000 itu kan dapat ininya garansinya 8 ekor, jadi 1008. Ini kematian sudah setengah bulan lebih di sini, baru kisaran 5 ekor lah. 5 ekor yang mati. Ya, yang pertama kejepit karena dia kecil mau keluar terus dari tempat makan. Selebihnya itu ya sudah di duburnya itu. Duburnya itu ya. Karena adukan pakan tadi salah satunya ya. Enggak. Ya memang kalau misal tingkat kematiannya tinggi itu biasanya karena pakannya kurang nutrisi. Pakannya kurang. Jadi lebih baik kalau untuk pemula jangan langsung main sentrat. Bagusnya main pakan jadi. Itu lebih bagus kalau untuk pemula. Jadi untuk mengurangi tingkat kematian lah, walaupun income yang masuknya agak tipis, tapi setidaknya kita dapat pengalaman ke depannya. Ini pakan yang tinggal dikasih aja ya. Pakan jadi, gak usah diaduk-aduk lagi, karena takut adukannya nggak rata. Jadi kayak gitu. Ini ada botol ini apa? Itu botol cuka. Botol cuka ini. Fungsinya untuk apa ini? Itu untuk pengurangan amonia di dalam kandang. Jadi penguapan dari cuka itu bisa membunuh virus-virus lah. Itu kan digantung kayak gitu kan muap kan, apalagi panas. Jadi bau tainya yang terlalu menyengat biasanya diikuti dengan virus-virus yang nyebar. Makanya kalau ada penguapan cuka juga, virus yang nyebar ke puyuh nggak terlalu mematikan itu ya. Teredam oleh penguapan cuka, dan juga bisa menetralisir bau tainya cuka itu. Bau kotorannya itu. Jadi ini cuma pakai cuka ini untuk ngatasi bau amoniaknya. Ya untuk sekarang sih pakai cuka. Cuka aja cukup ya. Kalau udah main banyak kemungkinan M4 juga dimainkan. M4 ya. Tapi itu sementara cuka udah cukup. Kalau untuk sementara cuka aja. Tanpa gunakan M4 ya. Luar biasa ini. Ini baru pemula tapi sudah menghasilkan. Ya, sehari 6 karpet. Alhamdulillah. Bisa 9 karpet ya? Insya Allah ini menuju ke target 9 karpet lah. Amin, mudah-mudahan. Ini masih karena keadaan pakan mahal, kita masih pakai sentrat. Mungkin kedepannya kalau pakannya turun, mungkin kita lebih ke pakan jadi. Karena apa ya? Ya tinggal kasih aja lah, nggak usah repot ya. Nggak repot. Dan kita juga tahu kan, biasanya kalau udah full pakan jadi, telurnya itu bisa sampai 95%, sampai 90-95%. Harga per karpetnya berapa telur puyuh? Kalau untuk sekarang alhamdulillah di harga 27. 27 per karpet. Tapi kalau normalnya itu 25, 24, paling 24 lah harganya. 24 ya. Ya, kalau pakan turun 24 juga kita berani jual. Ya, tapi kalau ini pakan lagi naik ya. Nggak bisa lah. Kalau 25, kalau 6 karpet berarti 150 per hari ya.
Kalau bisa ke 9 karpet, 6 karpet ya 160. kalau 9 karpet udah 200 lebih ya. 200 ya sebulan udah 6 juta. Kita itu. Ini ada karyawannya nggak ini? Iya ada. Ada karyawannya. Enggak ada. Jadi ini pakai karyawan ya, luar biasa. Ya karena kan kita semua kan ada aktivitas. Saya di toko, yang satu lagi kerja, yang satu lagi punya usaha sendiri. Jadi ya ini sekalian ternak, nyalur hobi, dan juga kan kita ya seperti saya juga kan jualan pakan. Jadi perlu nggak cuma jual aja, ada prakteknya kayak gitu. Ya kalau mau pesan pakan boleh hubungi Usman. Oh gitu Pak ya. Luar biasa prospek Pak ya untuk usaha ini. Gimana untuk dari segi Insya Allah kalau benar-benar ditekuni, inti dari budidaya ini sebenarnya memang pertama itu pemeliharaan ya, pemeliharaannya yang bagus itu yang pertama. Tapi ya kalau memelihara ini kan kalau kita nggak bisa, otomatis kita ngupah orang kan. Kunci budidaya ini yang penting ada pelemparan untuk hasil panen, itu aja kuncinya. sementara penjualan gimana Pak? Jual kemana? Alhamdulillah ini udah berapa orang kan, kita ada 3 tempat, tapi ini kita fokuskan satu tempat karena baru panennya 6 karpet. Jadi kita fokuskan satu tempat di harga 27. Jadi kita tampung dulu nih sampai 15 karpet, dia ngambil sendiri. Oh jadi ada tengkulaknya ya? Ada tengkulaknya. Jadi ditampung dulu ya? Telur puyuh itu berapa lama sih tahannya? Sekitar 28 hari, 25 hari, 20, ya tergantung sih. Kalau penaruhan tempatnya bagus dan kedua tidak terlalu bertumpuk-tumpuk banyak, ya mudah-mudahan dia lama. Pokoknya sekitar maksimal 27 lah kayaknya. Tapi kan biasanya kan kalau permintaan telur puyuh tinggi kayak gini, paling seminggu juga seberapa banyak udah habis. Udah habis. Ini permintaan lagi meningkat. Ya alhamdulillah lagi meningkat kayaknya. Oh ya, mau dekati lebaran ya. Ya karena baru 1000 ekor, mungkin untuk tetangga, untuk keponakan dan semuanya kan, untuk teman-teman. Ya makanya cepat habisnya. Alhamdulillah, insyaallah. Yang pusing kalau sudah 40 karpet sehari, nah kayak gitu. Itu perlu tengkulak yang besar. Ya mudah-mudahan bisa tercapai. Amin ya Allah. Ini kita dari mana ya Mas? Kita dari tim mengedukasi ya, di bidang peternakan untuk pemuda-pemuda supaya bisa menjadi informasi peluang usaha bagi teman-teman yang ingin budidaya puyuh. Yang jelas ya kalau untuk budidaya sih memang modal dibutuhkan, tapi yang paling utama itu mental sih. Kalau modal mah ngiring, kalau mental ada, ya modal dari mana baik kan. Kalau memang sudah ada, pelemparannya ke sini nih, sininya ke sini, ya udah. Kita modal jual motor kayak atau kayak gimana. Tapi ini modalnya gede nih Pak, 25 juta. Ya. Kalau seandainya ada pemuda yang mau mulai belajar nih, nggak ada di 25 juta, ada cuma ya 1 juta, 2 juta tuh gimana? Bisa nggak mulai ternak puyuh ini? Kalau mau ternak mungkin belum, tapi kalau mau lebih bagus masakin telurnya dulu. Masakin telurnya. Iya, jadi dari dia sudah dapat langganan telur dan itu sudah misalnya nih telur puyuh direbusin, bisa dia jualin ke pasar nih, ngoper ke warung-warung. Oh aku ini habisnya 3 karpet nih sehari. Dia sudah ada gambaran. Jadi besoknya berarti aku perlu modal sekian juta untuk ngisi langganan aku. Nah dia sudah bisa ternak sendiri kayak gitu. Kalau dia dengan modal segitu langsung ternak, tapi pembuangannya dia bingung kayak gitu. Ya, nah jadi itu memang harus modal yang lumayan ya. Enggak juga sih. Ya itu kayak gitu tadi. Ya 25 juta lah ya. Untuk yang di sini ya. Jadi ini manajemennya bagus, ini sudah ada karyawan walaupun baru nih. Digaji karyawannya ya berbagi. Ya lumayan lah. Gajinya berbagi Pak ya. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan usaha budidayanya sukses Pak. Amin. Terima kasih sudah boleh berkunjung di peternakan puyuh ini. Nah, demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.